Oke. Apa kabar Bang? Hai, mundur lah. Mundur lah. Apa kabar Bang? Lu kurang sakit ya? Sabar ya. Kita tunggu ini. Pegang. Ini lah nih. Sebuah tragedi berdarah di Pekanbaru perlahan terkuak, menghadirkan fakta yang jauh lebih kelam dari dugaan awal. Seorang wanita lanjut usia, Dumaris Deniwati Sitio, 60 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kawasan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Namun yang membuat kasus ini mengguncang, salah satu pelaku justru berasal dari lingkaran terdekat korban, mantan menantunya sendiri. Si mantan menanru berinisial AF bukan sekedar terlibat. Ia diduga menjadi otak di balik aksi perampokan yang berujung pembunuhan sadis tersebut. Semua bermula ketika 4 orang pelaku, 2 pria dan 2 wanita, datang menggunakan mobil Avanza hitam. Mereka sempat mondar-mandir di sekitar rumah, memastikan situasi aman, sebelum akhirnya masuk dan melancarkan aksinya. Di dalam rumah, suasana sempat terlihat biasa. AF bahkan sempat berbincang dengan korban, bersikap layaknya keluarga yang datang berkunjung. Tapi momen itu berubah dalam hitungan detik. Seorang pria yang telah menunggu kesempatan masuk membawa sepotong kayu. Tanpa banyak kata, ia langsung menghantam korban secara brutal. Pukulan demi pukulan mendarat di kepala korban, bahkan saat korban sudah tidak berdaya. Dari hasil medis, korban meninggal akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan otak hingga fungsi vital berhenti. Sementara itu, di luar dugaan, anak korban sempat datang ke rumah saat kejadian berlangsung. Ia bahkan sempat masuk, namun keluar lagi tanpa menyadari ibunya telah tergeletak tak bernyawa di dalam. Kejadian ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman itulah, polisi mulai mengurai identitas para pelaku satu persatu. Terungkap, rencana kejahatan ini ternyata sudah disusun jauh hari. Para pelaku telah berada di Pekanbaru beberapa hari sebelum kejadian. Mereka menginap di sebuah hotel, menyusun rencana, bahkan sempat melakukan survei lokasi. Awalnya, niat mereka hanya merampok, namun rencana itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih keji. Mereka tidak hanya ingin mengambil harta, tetapi juga menghabisi seluruh penghuni rumah. Sang menantu, AF, mengaku menyimpan sakit hati terhadap keluarga korban. Sakit hati menjadi pemicu utama. Dendam pribadi yang dipendam sejak lama berubah menjadi aksi brutal yang merenggut nyawa. Bahkan setelah menghabisi Dumaris, para pelaku sempat berencana mengeksekusi anak korban berinisial A yang tak lain ex-suami AF yang diketahui berkebutuhan khusus. Ia sempat diajak keluar rumah dengan dalih tertentu sebelum akhirnya rencana itu dibatalkan di tengah jalan. Usai kejadian, para pelaku melarikan diri lintas daerah dari Medan hingga Aceh, bahkan sempat berpesta narkoba sebelum akhirnya ditangkap. Kini, keempat pelaku telah diamankan. Mereka dijerat pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kasus ini bukan sekadar perampokan. Ini adalah cerita tentang dendam, pengkhianatan, dan rencana kejahatan yang disusun dengan dingin, di mana hubungan keluarga tak lagi menjadi batas. Dan satu pertanyaan yang tersisa, seberapa dalam luka hati hingga seseorang tega menghabisi nyawa orang yang pernah ia panggil mertua? Kami bersama Kapolresta Pekanbaru, Kombes Muharram dan juga Pak Direskrim Polda Riau, Kombes Hasim dan juga Kabid Lapor AKBP Ungkap Siaan. Kami telah melaksanakan kegiatan olah TKP lanjutan atau olah TKP yang kedua terhadap atau di lokasi di Jalan Kurnia 2 nomor 20 daerah Limungan, Rumbai, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Jadi dalam hal ini kami berada di tempat kejadian perkara dalam rangka untuk mengungkap kasus terhadap adanya dugaan pencurian dengan kekerasan yang tentunya mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama korban Dumaris Borusitio berusia 60 tahun. Yang mana seorang wanita ini pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 mengalami suatu musibah yang tentunya ini diketahui karena memang di dalam rumah ini tidak banyak orang. Yang ada adalah suaminya, itu adalah Bapak Salmon Meha, dan juga anak yang perempuan yaitu adalah saudari
Ruth dan juga saudara Ivan. Jadi perlu saya sampaikan, almarhumah ini mengalami musibah pada pagi hari yang tentunya diketahui awal mulanya adalah pada saat Bapak Salmon Meha ini ya sebenarnya pada jam 8 pagi akan melaksanakan kegiatan untuk perpanjangan pajak kendaraan dan juga PBB. Namun pada saat itu mengajak daripada korban tapi tidak mau, tetap masih di rumah, dan di rumah itu adalah hanya sendiri. Dan tibalah dia kembali jam 11, dilihat ternyata adalah musibah itu terjadi. Nah, pasca kejadian itu tentu dilaporkan secara berjenjang. Dalam hal ini juga dilaporkan ke Polsek setempat, yaitu di Polsek Rumbai, kemudian juga di Polresta Pekanbaru, dan juga dalam hal pengungkapan kasus ini tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru, tetapi juga di backup dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Ini merupakan atensi khusus dan atensi penuh dari Kapolda Riau, Bapak Irjen Heri Heriawan, agar mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dan tentunya dari pengungkapan ini dapat kami sampaikan bahwa yang patut diduga memang ada suatu perilaku ataupun juga suatu peristiwa, rangkaian peristiwa yang terjadi, karena memang selama ini mungkin dilihat di media sosial ataupun di platform-platform juga ada tayangan CCTV. Jadi saya jelaskan, dari tayangan di CCTV itu memang ada yang patut diduga yang ada di dalam tersebut, dan memang sudah memeriksa 4 orang ya. Dari pengembangan ini tentunya kami bisa mengarah, artinya sudah patut diduga, ya artinya mengarah kepada seseorang. Namun seseorang ini tentu kan kita memerlukan unsur-unsur pembuktian yang ada. Jadi pada saya sampaikan bahwa keluarga besar ini mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah saudara Arnold atau A, kemudian juga yang nomor 2 adalah saudara Irfan, dan juga yang ketiga saudara Ruth. Nah, dari yang nomor 2 ini mempunyai menantu yang tentunya selama menikah di tahun 2022 sampai dengan 2023 hanya bertahan 1 tahun, tapi tidak pernah tinggal di rumah, hanya meninggalkan rumah di tahun 2023. Dan pada tanggal atau di bulan April itulah datang menemui ibu ataupun almarhumah ini, atau ibu mertua tadi ya. Jadi menemui mertua. Jadi memang ada hubungan keluarga daripada kerabat sebagai menantu. Nah, dari tayangan CCTV ini juga ada beberapa rangkaian kegiatan ataupun rangkaian kejadian yang dilakukan ya, yang patut diduga, yaitu adalahnya semenjak meninggalkan rumah di tahun 2023 itu masih adalah hubungan komunikasi yang baik ya dengan almarhumah ibu mertua tersebut, Ibu Dumaris Boru Sitio ini. Ibu Dumaris ini sangat baik memperhatikan bagaimana keharmonisan supaya anaknya betul-betul dapat terjaga dengan baik. Tapi semenjak meninggalkan itu tetap berkomunikasi, ada keperluan apa selalu dibantu. Namun pada tanggal 8 April 2026 lalu Pak Salmon dan juga Ibu terkejut karena ada rumahnya bagian dari kamar utamanya itu sempat dibobol, atau ada yang patut diduga sempat ada kebobolan, ada yang menjongkel. Nah, itu ya. Dan di situ tidak ada lagi yang bisa dikenal lagi selain daripada orang yang bisa dikenal. Dia bertanya kepada anandanya yang atas nama Arnold tadi. Tapi akhirnya karena ada kecurigaan, barulah dipasang CCTV yang ada di tayangan-tayangan media sosial itu adalah baru dipasang pada tanggal 9 April 2026. Dan dari tayangan itulah peristiwa itu setidaknya bisa diyakinkan oleh pihak keluarga. Tentu dalam pengungkapan ini kami harus melibatkan bantuan teknis yang ada, baik itu dari bidang lapor Polda Riau dan juga dari Inavis dan juga dari DVI. Bahkan kami juga akan melakukan pendampingan terhadap keluarga yang mengalami musibah, yaitu dari Biro SDM Polda Riau dalam rangka untuk memberikan pendampingan trauma healing yang kita sebut dengan PTSD. Adalah apa yang kita sebut dengan PTSD adalah post trauma stress disorder, karena memang keluarga ini sangat betul-betul terpukul dengan peristiwa yang dialami, dan kami saksikan langsung. Jadi jenazah ini akan dikebumikan rencananya besok pagi. Tetapi dengan doa kita bersama, mohon dukungan daripada semua pihak untuk dapat kita mengungkap dengan secepatnya, dan mudah-mudahan dengan langkah ini tidak ada yang bisa kita
kita sertakan tanpa adanya dukungan daripada teman-teman semua, dan Tuhan juga kita sertakan dengan doa kita bersama, dan tadi kita sudah melaksanakan doa bersama tersebut. Mungkin itu teman-teman. Sudah ada pelaku yang diamankan? Sudah diketahui sampai dia tega membunuh. Jadi karena memang pelaku ini masih dalam pendalaman ya, tapi ya memang selama ini yang dia patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu. Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut. Ada sejumlah barang yang hilang, Pak? Ya, belum. Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar. Barang korban apa yang hilang, Pak? Ya, salah satu barang-barang korban itu adalah cincin ya, perhiasan-perhiasan dan juga paspor dan uang dolar Singapura ya sebanyak $400. Dan juga ada handphone, dan yang lebih lebih membuat sedih daripada Bapak Salmon Meha tersebut adalah cincin pernikahannya beliau itu yang hilang dengan atas nama SM Meha itu. Hasil visum di tubuh korban ada berapa luka-luka, Pak? Artinya memang ini intinya penyebab dari kematiannya itu adalah luka yang benda tumpul, yang mengakibatkan penyebab kematiannya adalah benda tumpul yang mengarah kepada kepala. Itu yang disampaikan. Pak Kabit, ini kan sudah beredar wajah-wajah para pelaku ini, sampai ini masih belum terungkap atau dilakukan penangkapan. Ya. Seperti apa ini, Pak? Ya, pokoknya intinya kepolisian daerah Riau dalam hal ini Polresta Pekanbaru bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau itu adalah tidak mengenal lelah. Saat ini kami akan mengejar dimanapun pelaku itu berada, dan tentunya kita sudah mengarah kepada satu para pelaku yang tentunya menjadi nantinya untuk terangnya suatu masalah. Karena tersangka atas nama AF itu nikah dengan anak korban bernama Arnold. Kemudian bertahan 1 tahun. 2023 tersangka ini bukan cerai ya, tapi meninggalkan rumah kemudian pergi ke Medan. Masalah apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga tidak perlu kita sampaikan di sini. Kemudian tersangka ini pergi ke Medan. Di Medan itu bekerja di salah satu tempat spa di Medan sebagai kasir. Sebagai kasir di sana selama berapa tahun, dari 2023. Kemudian datang ke sini 2026. Selang waktu 2026 itu tersangka atas nama AL ini yang merupakan mantu itu masih berhubungan lewat handphone maupun WhatsApp terhadap korban. Menurut keterangan anak korban masih meminta nafkah, baik uang maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian dari hasil interogasi terhadap mantu yang menjadi otak pelaku, niat mereka ke Medan, niat mereka ke Pekanbaru sengaja untuk merampok. Kemudian dengan membawa tersangka SL. Apa hubungan SL dengan AF? Itu adalah mereka hubungan dekat. Mereka sudah melakukan nikah siri. Oke. Mereka sudah melakukan nikah siri. Kemudian kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kemudian mereka berniat datang di Pekanbaru. Datang ke Pekanbaru, pertama mereka nginap di hotel Aloha, kalau nggak salah di Jalan Riau. Jalan Riau mereka nginap, kemudian susun rencana. Itu kalau nggak salah di hari Sabtu. Di Sabtu malam mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi
ingin membunuh. Kemudian dari Aloha, 1 hari mereka menginap. Kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah 2 kali. Ini yang kedua. Yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang sejumlah 4 juta. Mereka mengambil, pada saat itu hanya ada Arnold saja yang di rumah. Kemudian mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah pada saat itu belum terpasang CCTV. Suami dari korban ini curiga karena datang tanggal 8 April itu melihat kamar utama mereka terbongkar dan ada yang hilang. Tidak curiga kalau ini adalah pelaku yang saat ini kita tangkap. Kemudian berniat memasang CCTV. Ini alhamdulillah ada niat, ada firasat memasang CCTV. Yang tanggal 8 itu tidak terpasang dan terjadi perampokan. Dan mereka mengakui, para pelaku ini mengakui bahwa tanggal 8 itu April kemarin mereka sempat datang dan merampok dan mengambil 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 9 suami dari korban ini memasang CCTV karena curiga sewaktu-waktu nanti bila terjadi bisa terdeteksi siapa pelaku. Para pelaku ini 1 hari saja di Hotel Aloha, rekan-rekan sekalian, di Jalan Riau. Kemudian setelah survei mereka memantau situasi, menginap di SPBU di Jalan Pramuka. Ada kira-kira di SPBU di Jalan Pramuka ya. Kemudian berpindahlah ke Masjid PHR. Tahu alamatnya? Nah, mereka selama berapa hari, mulai dari Sabtu tanggal sebelum kejadian, sebelum tanggal 29, mereka di sana. Kemudian survei lokasi. Karena kehabisan biaya, mereka ingin menghabisi seluruhnya keluarga. Namun ada beberapa pertimbangan sehingga si mantan mantu atas nama inisial AF ini mencoba menghubungi Arnold. Kemudian Arnold dipanggil. Kemudian di tanggal pagi hari sebelum kejadian itu Arnold dipanggil. Kemudian Arnold datang ketemu dengan mereka di salah satu ruko di Jalan Sudirman. Kemudian disitulah para pelaku mencari informasi di rumah ini ada siapa saja. Kemudian mohon maaf karena Arnold ini menurut keterangan keluarga mengalami kebutuhan khusus, memberikan informasi bahwa di rumah itu hanya ada inang atau korban. Kemudian para pelaku bersegera ke lokasi TKP dengan meninggalkan Arnold yang menggunakan sepeda motor. Maka kalau rekan-rekan lihat di CCTV yang beredar, kehadiran Arnold itu di belakang, terlambat, itu habis pertemuan dengan para pelaku di jalan, salah satu ruko di Jalan Sudirman. Itu untuk ceritanya. Kemudian mereka datang duluan di TKP. Kemudian si mantunya ini atas nama AF ini masuk, kemudian salaman, mencium tangan korban, kemudian berpura-pura berkomunikasi. Kemudian korban bertanya, sudah lama kamu tidak kesini? Tumben kamu kesini. Tiba-tiba otak eksekutor atas nama SL ini masuk dan berpura-pura sebagai supir Grab. Kemudian ingin menagih tagihan Grab sebesar Rp300.000. Saya supir Grab, anak ibu ada menggunakan Grab, tidak bayar. Pada saat percakapan
dengan korban mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan tip, yang menggunakan orang lain, kenapa harus saya bayar? Pada saat percakapan berlangsung, tiba-tiba otak pelaku ini, eksekutor, melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 5 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Rekan-rekan sekalian, karena tanggal 8 itu mereka datang, CCTV itu belum ada. Tanggal 29 mereka datang, kaget lihat ada CCTV di rumah. Sehingga yang terjadi mereka panik, kemudian CCTV itu hanya dirusak saja, sebagian dirusak. Kemudian korban diseret ke dapur. Kemudian yang lain melakukan aksi, melakukan pengambilan barang-barang. Tidak berselang lama, saudara Arnold datang, tiba. Kalau lihat di CCTV, kita kadang-kadang bisa lihat pada saat CCTV itu Arnold datang terlambat, ditahan oleh 2 perempuan ini, yaitu inisial AF dan LB, mengajak ngobrol di garasi. Kemudian dua laki-laki ini melakukan aksi di dalam. Setelah selesai, kemudian para pelaku keluar. Pada saat keluar, itu Arnold diajak pergi. 3 orang naik kendaraan, kemudian 1 perempuan atas nama inisial LB itu berboncengan dengan Arnold. Dengan tujuan pertama ke ruko, salah satu di ruko di Jalan Sudirman, nanti akan dicek oleh Polresta. Kemudian di ruko itu mereka ke sana. Kemudian di ruko itu mereka panik, bersama-sama mengajak Arnold, kita ketemu ada keluarga di Minas. Jadi mobil ini 3 orang di dalam, dan Arnold dibonceng oleh perempuan dengan inisial LB ini berboncengan sampai di Minas. Niatnya mereka sampai di Minas ingin menguasai motor punya Arnold juga. Dibejat mereka nih. Ingin mengambil motor si Arnold. Karena kondisi panik dan motor ini mau disimpan kemana, karena mereka ingin ke Aceh. Maka berbaik hati mereka memberikan uang 50.000 kepada Arnold. Kemudian Arnold disuruh pulang dengan harapan supaya, kenapa Arnold diajak? Supaya Arnold tidak masuk ke rumah, tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah. Setelah Arnold balik dari Minas, mereka menuju ke Sumatera Utara. Itu rekan-rekan kira-kira kronologis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.